Kalimat itu sudah sering Nicky ucapkan, tapi Valerie mengabaikannya. Dia tahu Nicky masih terlalu muda untuk mengerti berapa banyak biaya yang harus mereka keluarkan untuk mencukupi kehidupan berdua. Uang peninggalan ibu tidak akan bertahan bahkan hanya untuk 2 bulan saja. Aku mendapat pekerjaan yang bagus, jadi kau tidak perlu khawatir. Valerie mengeluarkan buah yang barusan dia bawa, membuka kulitnya untuk diberikan pada Nicky. Lagian, aku sendiri tahu tidak mungkin aku kembali ke desa, katanya menunjukkan wajah sedihnya. Hanya Nicky yang mengerti semua ini. Adiknya itulah satu-satunya orang yang mengetahui wajah baru Valerie sekarang. Jika mereka kembali ke desa kelahirannya, jelas orang-orang akan mempertanyakan bagaimana bisa Valerie menjadi seperti yang sekarang. 1 tahun yang lalu, ketika Nicky tidak harus dirawat di rumah sakit seperti sekarang, Valerie mengalami kecelakaan setelah mengejar ayahnya. Gadis itu bahkan sampai kehilangan kesadarannya dan sangat terkejut mendapati diri terbangun dengan wajah berbeda. Bukan hanya wajah saja, bahkan tahun pun sudah berganti dari yang dia ingat sebelumnya. 8 bulan banyaknya waktu yang sudah berlalu tanpa Valerie melewatinya. Apakah itu masuk akal? Bagi Valerie jelas itu tidak bisa dipercaya. Tetapi semua dokter di rumah sakit tempat Valerie dirawat mengatakan mereka tidak melihat ada yang berbeda dengan wajah Valerie. Anda dilarikan ke rumah sakit ini dengan wajah yang sudah seperti sekarang. Itu yang Valerie ingat ucapan semua perawat dan dokter yang dia temui. Beruntung Nicky bisa mengenali kakaknya dari semua kenangan masa kecil mereka, sehingga Nicky bisa menerima perubahan wajah Valerie. Dan satu lagi kejutan yang Valerie dapatkan adalah kanker yang diidap Nicky sudah di tahap stadium akhir. Sebab itu Valerie dan Nicky memutuskan pindah ke kota kecil ini untuk menjalani hidup baru. Dia tidak berani menghadapi pertanyaan warga desa jika bertanya tentang wajah baru yang sungguh sudah berbeda. Bahkan Valerie harus melupakan cintanya, tidak berani menemui Marius dengan wajah barunya. Bagaimana dia akan menjelaskan tentang wajah ini? Marius pasti akan menertawakannya. Vale, bukankah kau berkata saat itu melihat ayah? Kata Nicky, menarik Valerie dari ingatan masa lalu tentang perubahan wajahnya. Iya, tapi dia tidak peduli padaku. Ayah melihatku, dia hanya mendengus dan pergi menjauh. Lalu, sebuah mobil menabrakmu? Tanya Nicky yang dibalas anggukan oleh Valerie. Valerie, apa kau tidak curiga pada ayah? Curiga? Kenapa dia harus curiga pada pria itu? Maksudmu? Valerie mengerutkan keningnya. Nicky menggeser duduknya sehingga sangat dekat ke sisi ranjang. Sebelah tangan gadis itu menyentuh lengan kakaknya dan berkata sangat serius. Vale, katamu ayah kita adalah laki-laki yang sangat egois. Aku takut dia sengaja menunjukkan diri di depanmu untuk membuat kau celaka, lantas mengubahmu dengan wajah ini, kata Nicky. Lihatlah mata bulatnya membesar, membuat Valerie ingin tertawa oleh ekspresi anak 15 tahun itu. Maksudmu operasi plastik? Nicky berpikiran ayah mereka sengaja mengubah wajah Valerie dengan yang sekarang. Itu tidak mungkin. Siapapun tahu bagaimana pria tua itu menjalani hidupnya. Semenjak dia menelantarkan keluarganya, ayah Valerie hanya seorang pria tidak berpendidikan. Bekerja serabutan untuk mencukupi keluarga miskin dengan 3 anak di pernikahan barunya. Dia tidak akan memiliki uang untuk mengubah wajah Valerie dengan metode operasi plastik seperti yang Nicky katakan. Sangat mustahil dan tidak masuk akal. Jangan membuang waktumu memikirkan hal seperti itu, Nick. Fokus aja dengan kesehatanmu. Tapi siapa yang bisa berubah tanpa melakukan operasi plastik? Kau kecelakaan, menghilang berbulan-bulan sampai aku lelah mencarimu. Tetapi kau kembali dengan wajah yang sangat berbeda. Apakah menurutmu wajah itu berubah dengan sendirinya? Apakah pihak rumah sakit mau repot-repot membuat kau menjadi sangat cantik seperti ini? Ayolah Vale, jangan berpura-pura bodoh dan menganggap ayah tidak bisa melakukannya. Bisa saja dia menjualmu untuk melakukan operasi. Nicky, peringat Valerie, jangan mengada-ada. Meski kita membenci ayah, tidak seharusnya kau menuduhnya dengan hinaan seperti itu. Kenapa tidak? Mungkin dia menjualmu pada orang kaya dan mendapatkan uang darinya. Nicky kesal oleh tanggapan Valerie.
dan dia membelakangi kakaknya. Bukan Valerie tidak pernah berpikiran seperti yang Nikki katakan, apalagi semenjak dia bertemu dengan Jupiter. Terkadang Valerie menduga mungkin seseorang sengaja membuat dirinya menjadi Megan untuk menggantikan posisi wanita itu di rumah Jupiter. Tetapi apakah dia memiliki bukti untuk itu? Bahkan jika Valerie meraung ke atas langit, tidak satu manusia pun yang akan percaya dengan ucapannya. Megan mungkin ingin melarikan diri dari Jupiter, tetapi akan sangat bodoh membuat replika wajahnya pada gadis lain. Bukankah itu akan membahayakan dirinya sendiri? Jupiter bisa saja menemukan Valerie. Lantas laki-laki itu menjadi bersemangat ingin memburu Megan lagi. Secara yang Valerie dengar, Megan membawa uang yang sangat banyak. Akan merepotkan jika Jupiter sampai menemukan dirinya. Bagaimanapun dia mengubah wajah Valerie, Jupiter bukan orang bodoh yang bisa dibohongi terlalu lama. Lagian, apakah Megan juga sudah mengetahui kejadian ke depannya? Valerie akan mengakui diri sebagai Megan demi mendapatkan uang yang banyak. Sejujurnya, andaikan Jupiter tidak terlalu kasar pada Valerie sejak awal, gadis itu tidak akan memanfaatkan keadaan ini. Jika bukan karena Nikki yang membutuhkan biaya pengobatan, Valerie tidak akan pernah mengakui dirinya sebagai Megan dan membuatnya dalam masalah yang sangat besar. Dugaan Nikki yang menuduh ayah mereka menjual Valerie, apakah maksudnya pada Megan? Sangat tidak masuk akal, sebab sampai saat ini, ayahnya tetaplah pria miskin yang hidup di penampungan orang-orang tidak mampu. Jika ayah yang melakukannya, dia akan menjadi kaya. Tidak mungkin dia akan bertahan di rumah tidak layak huni seperti itu. Jangan mengada-ada dan lupakan semua yang sudah berlalu. Aku ingin kau hanya fokus pada kesehatanmu. Dia mengeluarkan ponsel dari dalam tas kecilnya untuk melihat pukul berapa sekarang. Sudah hampir pukul 3 sore. Valerie harus kembali ke bandara sebelum penerbangan terakhir meninggalkannya. Jupiter pasti akan marah jika Valerie tidak bisa tiba di rumah nanti malam. Waktuku sudah habis. Aku harus kembali ke tempatku bekerja sebelum bosku menjadi marah. Nikki, aku sudah melunasi semua tunggakan. Dr. Sandes akan kembali melanjutkan kemo dan perobatan lainnya, jadi kau harus menurut padanya. Dia menatap kembali wajah adiknya. Biasanya jika Valerie berpamitan seperti ini, Nikki akan menunjukkan wajah kecewa dan cemberutnya. Tetapi kali ini, justru ekspresi itu terlihat kagum menatap tangan kakaknya yang masih memegangi ponsel mahal. Bukan hanya ponsel itu, sekarang mata Nikki juga berpindah ke leher Valerie yang mengenakan perhiasan mahal, juga pakaian yang menempel di tubuh kakaknya, semua dipindai oleh mata Nikki. Vale, kau, kata Nikki menunjuk Valerie dari atas sampai bawah. Bagaimana dia tidak seperti melihat keajaiban? Memang sebuah keajaiban tengah terlihat di depan matanya sekarang. Valerie yang biasa selalu berpenampilan kampungan, kali ini datang dengan sesuatu yang sangat jauh berbeda. Nikki sepertinya terlalu merindukan kakaknya sehingga tidak memperhatikan penampilan itu sejak tadi. Dan dia tersadar kalau melihat Valerie mengeluarkan ponsel mahal. Vale, apa pekerjaanmu dan bagaimana kau mendapatkan uang yang sangat banyak? Jajar Nikki akhirnya. Selama yang Nikki ingat, Valerie adalah gadis yang sangat irit. Jangankan untuk membeli perhiasan, baju saja dia akan memilih harga yang paling rendah di pasar tradisional. Tapi apa yang dia lihat sekarang? Dan Valerie sendiri, dia sangat menyesal datang dengan keadaan seperti sekarang. Terlalu bersemangat menjenguk adiknya, membuat gadis itu lupa mengubah penampilannya. Vale, jawab, apa mungkin kau bekerja yang tidak-tidak? Kau menjual diri? Sentak Nikki tidak tahan. Tuduhan yang sangat menyakitkan. Valerie tidak bisa membuka mulutnya untuk membela diri, sehingga diamlah yang mampu dia lakukan sekarang. Nikki tidak akan percaya andai pun Valerie membela diri dengan alasan lain. Siapa Valerie bisa bekerja dan menghasilkan uang banyak dalam kurun waktu 1 bulan? Bahkan menjual diri pun belum tentu dia bisa membawa uang yang sangat banyak untuk melunasi tunggakan yang berjumlah fantastis. Benar, kau menjual diri di kota? Kau menjadi pelacur untuk mengobatiku? Jajar Nikki lebih menyakitkan lagi. Valerie tidak bisa menahan diri mendapat hinaan sebagai pelacur. Refleks mulutnya menjawab,
Aku tidak melacur. Aku tidak pernah menjajahkan tubuhku untuk disentuh pria hidung belang. Kau sangat keterlaluan, Niki. Lantas, dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Kau pikir aku sangat bodoh? Aku tahu berapa nominal yang harus kau bayarkan ke rumah sakit, dan semua yang ada di tubuhmu bisa kau hitung jumlah keseluruhannya. Jika bukan menjual diri, lantas apa yang kau lakukan di Jakarta? Tak mau kalah, Niki membentak kakaknya. Kaki Valerie gemetar. Dia tidak kuasa menahan semua tuduhan dari adiknya. Kedua tangan dia tangkupkan di depan wajah, menangisi kelemahannya yang tidak bisa jujur di depan Niki. Bukankah akan sangat memalukan jika Valerie mengaku memanfaatkan wajah ini? Katakan, kau menjual diri demi aku? Kata Niki lagi. Gadis belia itu melempar bantal ke atas lantai dan matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak ingin sembuh dari uang hasil menjual dirimu. Niki, apa? Kau masih mengelak? Jika kau tidak menjual diri, maka katakan dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Sentak Niki yang cukup membuat Valerie kembali bisu. Katakan, atau aku akan meninggalkan rumah sakit ini sekarang juga. Katakan dengan jujur, kau menjual diri demi membuatku sembuh. Sementara di luar ruangan itu, Jupiter berdiri mendengarkan pertengkaran kakak beradik di dalam sana. Semenjak Valerie menemui adiknya, sengaja Peter mendengarkan semua percakapan mereka untuk mendapatkan informasi siapa gadis bernama Valerie itu sebenarnya. Jupiter menyaksikan dari kaca kecil di permukaan pintu bagaimana Valerie menunduk dan tidak berani menjawab perkataan adiknya. Kenapa dia menjadi tidak tega melihat Valerie yang begitu menyedihkan? Adik yang berusaha dia sembuhkan justru menuduh Valerie menjual diri. Apakah Niki tahu bagaimana pengorbanan kakaknya untuk mendapatkan uang itu? Rasa marah yang Jupiter bawa tadi justru menjadi iba melihat gadis yang sudah sangat terpojok. Kenapa Peter tidak senang mendengar Niki mengatakan Valerie menjual diri padanya? Dia tidak rela, hatinya tidak terima jika seseorang menganggap Valerie seorang lacur. Padahal, bukankah Valerie sudah menipu dirinya? Seharusnya dia membenci gadis penipu itu. Keluar, aku tidak butuh seorang kakak pelacur. Sekali lagi, Peter mendengar Niki menyebut Valerie jalang, dan hatinya menjadi sangat marah. Ingin sekali dia masuk ke dalam sana, menghentikan mulut kasar Niki, menghina kakaknya, dan menyelamatkan Valerie dari tekanan. Lihatlah gadis yang dia anggap sebagai istrinya 1 bulan ini. Jupiter tidak tega melihat wajah Valerie yang sudah basah oleh genangan air mata yang terus mengalir di pipinya. Perlukah Jupiter masuk ke dalam sana untuk membantunya? Haruskah Peter menunjukkan wajahnya di depan Valerie sehingga gadis itu tahu bahwa dia mengikuti Valerie sampai ke sini? Jupiter berada di antara pilihan yang begitu berat dan mungkin menyulitkannya ke depannya nanti. Aku tidak butuh kakak seorang pelacur. Kalimat itu terus berulang di telinga Valerie. Kata-kata tajam yang baru saja diteriakkan adiknya terasa sangat menohok perasaannya. Itu bagaikan sebongkahan batu besar yang dipukulkan tepat ke jantung Valerie, membuatnya menjadi sesak di dalam sana. Gadis itu bahkan tidak bisa menggerakkan tubuh, seakan dia berubah menjadi sebuah patung. Kau tidak mendengarku? Keluar! Nada kecewa dari adiknya justru melebihi sesak oleh kalimat yang sebelumnya. Valerie bisa merasakan bagaimana hancurnya hati Niki mengetahui kakaknya menjual diri demi perobatannya. Pastinya Niki merasa sangat bersalah sebab dialah alasan Valerie melakukan ini. Hanya saja Niki tidak berani mengatakannya. Aku memang menjual tubuhku, tapi tidak seperti yang kau pikirkan, kata Valerie akhirnya. Apa gunanya dia berbohong dari Niki? Itu hanya akan membuat mereka saling bermusuhan sehingga Niki tidak mau melanjutkan perobatannya. Valerie harus jujur meski ini menyakitkan. Niki berhak tahu apa sebenarnya yang sudah terjadi pada kakaknya. Lebih tepatnya, aku menipu seseorang, dia berkata lagi. Dan jangan lupakan tentang Jupiter yang masih berdiri mendengarkan perkataan lirih Valerie. Lelaki yang hampir mendorong pintu itu terpaksa menahan tangannya untuk mendengarkan penjelasan dari Valerie. Aku menipu seseorang,
Aku memanfaatkan wajah ini untuk memiliki posisi yang bukan milikku. Aku menggantikan Megan, wanita pemilik asli wajah ini. Nikki yang tadinya menggebu-gebu ingin mengumpat, menjadi melongo atas penjelasan ambigu dari kakaknya. Apa maksudmu? Wanita pemilik wajah apa yang kau katakan? Megan, dia istri dari seorang laki-laki kaya. Wanita itu meninggalkannya. Lantas Jupiter menduga, aku adalah istrinya yang lari 5 tahun yang lalu. Dia memaksa aku mengakui dirinya adalah wanita. Dia memaksa aku mengakui diriku adalah wanita itu.